nama saya. Nama saya Putra Fiza. Nama saya Tika. Nama saya Putri. Tidak apa-apa. Apa yang ditanyakan? Sejak kapan Bapak mulai merintis Sahabati ini, Pak? Mulai merintis Sahabati ini 2007 akhir, awal 2008. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengambil Sahabati? Sebelumnya sih nggak terpikir masalah Sahabati ini ya. Dulunya itu kami bidangnya lain, ini memang lain, jurusannya lain, masuk ke batik ini sebenarnya kayak kecelakaan, jadi ya kan nggak bidang saya. Nggak bidang saya, jadi masuk ke batik ini kebetulan di Rio ini dulunya sebelum tahun 2008 ini kan batik Rio ini belum begitu apa, dan kebetulan kami dekat sama pemimpin daerah ini, jadi kami diminta untuk membantu memisahkan batik Rio dan menciptakan motif-motif. Selain batik kan ada motif lain juga, Pak? Dulunya sebelum ini kami 98% batik Rio, tapi sekarang enggak. Sekarang Sudah ada batik sudah apa, lantaran akhir-akhir ini kan batik Rio nggak segitu apa ya, jadi kayak kalau dulu kan memang pemerintah daerah kan untuk pegawai apa BUMN itu ditegaskan untuk pakai seragam batik Rio. Sekarang ini kan sudah mulai dilepas, nggak segitu diprioritaskan, jadi kan kita harus mengembangkan sayap sedikit, jadi kita nggak monoton batik dulu aja. Kalau dulu memang ya 98% batik. Kalau kendalanya ada nggak, Pak? Kendala dalam bisnis ini lah, batik ini. Kalau dulu enggak, sekarang kendalanya untuk ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalau kendalanya sekarang ini jadi instansi pemerintahan ini kan sekarang nggak diwajibkan untuk memakai batik Rio. Makanya sekarang ya standar aja, jalan cuma standar aja, kayak untuk software kayak apa itu naik aja. Kalau dulu kan ibaratnya tahun 2008 sampai tahun 2012 itu, kalau sekarang kan ya jalan biasa, kalau dulu kan lari kencang, itu istilahnya. Kalau minat batik yang di sini gimana, Pak? Ya, Banyak. peminatnya sebenarnya kalau yang batik Rio ini peminatnya ya sudah mulai lah waktu itu, tapi sekarang masih cuma kayaknya itu standar aja. Jadi berjalannya waktu itu kan sudah mulai melebar. Jadi kalau dulu kan masih sempit. Kalau masih sempit itu kan orang berdesakan. Kalau sekarang kan istilahnya itu sudah melebar. Melebar itu kan jalan normal lah. Kayak batik nasional kan sekarang semua pakai batik, cuman kan jalannya kan nggak sekencang yang waktu masih sempit untuk berdesakan. Sekarang kan udah longgar istilahnya. Kalau ada nggak ciri khas tersendiri dari motif batik Rio sih? Kalau ciri khas batik Rio itu ada. Kalau batik Rio ini kan ciri khas utamanya kan bujur rebung. Oh, baju rebung. Nah iya, bujur rebung, siku baluang, apa namanya itu, siku baluang, itik bairian. Ya, Jenis-jenisnya. Ya, jenis-jenisnya itu. Nah, bagaimana cara memilih batik dengan kualitas yang bagus, Pak? Kalau memilih kualitas batik yang bagus itu, batik itu yang bagus sebenarnya. Kalau zaman dulu sekarang udah global, udah apa ini kan, batik itu yang bagus ya tetap batik tulis. Iya, pertama batik tulis, kedua batik cap, dan yang terakhir ini printing. Printing ini bisa manual dan bisa pabrik. Yang enak itu yang mana? Kalau yang nyaman itu sebenarnya dari bahan, bukan dari batik. Ya memang batik, tapi bahan dasarnya itu yang kayak katun klinis itu yang paling nyaman itu. Kalau kayak sutra kayak apa itu kan cuma kemewahan. Kalau nyaman itu nggak ngalahkan katun. Katun itu kan adem, pakainya sudah apa. Kalau untuk menikmati kemewahannya sutra, batik ini.
Untuk colok batik populer yang di sini apa batik dia yang populer lah atau biasa lagi? Tetap pucuk rebung. Oh, kecil. Tutup tetap pucuk rebung. Kalau kayak yang di patung itu pucuk rebung, cuma pucuk rebungnya udah agak gemuk. Ibaratnya kan rebungnya kan baru tumbuh. Oh, jadi macam-macam ya sih? Ya banyak macam. Kayak gini kan kayak yang di apa ini, yang baju jadi ini kan di tengah itu kan motif pucuk rebung. Pucuk rebungnya sudah mulai berdaun itu. Nah, jadi makanya mekarnya kan udah nggak kurus. Kalau yang di baju yang warna hijau itu kan dia masih gemuk. Jadi baru keluar dari tanah itu kan dan ada daun kecil itu kiri kanan itu kan dia masih gemuk istilahnya. Ada filosofi ya? Kalau filosofinya nggak segitu apa. Kalau untuk harga per unit batik yang dipasarkan? Bervariasi. Ya, kalau bervariasi yang tertinggi 17 yang batik tulis 1.700. Oh ya, semakin manual. Ya, kan manual. Ada yang 17 ke bawah lagi, ada yang 500, ada yang 400, ada yang 150. Kalau ini khas, ini kan apa nih? Tadi apa namanya itu? Batik tangan, tulisnya. Ya, ini batik Rio juga. Nanti ini kan memang satu apa? Jadi nanti baru digabung. Jadi kalau kita menjiwai batik ini, kita pergi ke hutan aja, kita bisa menciptakan batik. Ya kan? Kan kita harus ini yang kita putar. Tapi kalau satu aja pucuk rebung itu kalau nggak dikasih bumbu yang lain pasti tidak akan bagus. Ya kan? Kalau kayak gini ini kan kalau cuma satu ini aja kan nggak akan bagus. Jadi harus dikembangkan. Nah, harus dikembangkan satu titik ini kita harus kembangkan. Ini satu titik ini harus dikembangkan. Ya kan? Makanya kalau mau belajar membatik sekarang saya nggak ada di sini, dulu ada. Dulu saya ada galeri untuk membatiknya ada. Di samping itu kan kami dulu kerjasama sama Dekranasda Provinsi dan saya dulu punya tenun, punya pembatik. Kebetulan di sini dulu itu nggak bisa bersaing itu dengan apa kata kita kos kerjanya tinggi. Jadi kita jualnya tetap mahal, makanya kami sudah di sini nggak begitu apa, tetap nggak bisa terdongkrak, nggak bersaing sama batik-batik yang datang dari Jawa sana. Jadi yang batik saya yang di Jawa sana saya hidupkan kembali, saya kasih motif Rio. Jadi kami produksi di sana, kami bawa sini dan baru bisa bersaing. Oh, jadi udah sampai mana itu Pak? Ya. Pemasaran batiknya? Kalau kami tetap batik Rio tetap kami di toko ini aja. Di tokonya. Ya, cuman kan batiknya di sana, kami kirim ke sini. Jadi ongkos kerjanya lebih murah dan materialnya semua di sana itu dekat. Jadi kita membutuhkan ini nggak begitu sulit. Jadi mau cari bahan baku, mau pewarna apa kan, dan tenaga kerjanya pun nggak segitu apa mahal. Kalau di sana kan ongkos kerjanya nggak mahal. Kalau di sini dapat gaji 60 sampai 70 pasti nggak mahal per hari, ya kan? Kalau di Jawa masih mahal. Kalau di Jawa masih mahal. Kalau untuk saat ini paling-paling punya gaji 1,5 juta aja di Jawa itu masih bisa hidup lah. Iya. Kalau di sini ya itu makanya di situ kita pilihnya. Jadi ongkos kirim kan kita bisa lebih murah kita bisa lewat bus. Satu koli itu sekitar 200-300 potong itu ongkos kirimnya paling 300.000. Kalau kita kalkulasikan sama di sini tenaga kerja sini kalau harian kita nggak masuk. Orang kerja harian itu pasti nggak sesuai sama yang kita inginkan, ya kan? Tapi kalau kita bikin borong, orang itu nggak bisa termakan, nggak cocok sama penghasilan perharinya. Kalau kendala sendiri ada nggak Pak dalam pemasaran?
Kalau kendaraan sih enggak. Oh, enggak ya. Lantaran kita sudah sedikit banyaknya sudah banyak yang tahu. Oh. Nah, kayak galeri dulu yang di Taman Mini pun kami ngisi di sana dulu. Kami ngisi di sana di Jakarta itu. Tapi sekarang sudah enggak segitu. Jadi itu tergantung pemerintah daerah kalau batik, kalau apa tuh pengrajin itu kan harus dapat apa dibina terus. Kalau enggak dibina terus itu enggak berkembang, berjalan di tempat aja. Dan sekarang sudah banyak. Dulu kami sama Dekrana sama apa tuh enggak begitu banyak batik ini kan dulu orang enggak minat. Ya kan kalau kita merintis itu orang pasti enggak minat, tapi kalau sudah ibaratnya kita mau masuk hutan, kita mau menuju Sungai Siak, kalau belum ada jalan pasti orang enggak minat di situ. Tapi sudah ada infrastruktur yang bagus pasti orang akan datang ke situ. Sama seperti itu. Ya kan? Kalau perbandingan harga batik jauh dengan batik yang lain, Pak? Sekarang udah sama. Oh, jangan. Sekarang udah sama. Saya ada yang jual 100. Kalau yang meteran itu, yang model pabrik itu, yang printing itu saya bilang tadi itu, saya bisa menjual per meter 30.000. Jadi kalau yang harga 100, harga 150 itu 2,5 meter. Jadi jatuhnya 45-50.000 per meter. Jadi kita udah bisa bersaing dengan batik-batik yang ada di sana. Cuman kan kami sediakan batik yang di sini kan menengah ke atas. Kalau yang terlalu rendah kali dipakainya nanti konsumennya kecewa. Dan kami kan di sini selain batik kan kami menjahit juga. Ya, kami jahit. Jadi untuk menopang ini kan kita jahit. Jahit itulah yang bisa untuk menopang waktu corona. Corona ini kan banyak orang lantaran dia cuma mentahnya aja. Kita kan jual mentah dan sudah jadi makan. Ya, kelemahan kita ini kan di kita ini kita ekspor aja yang bahan baku sebelum jadi bahan mentah kan jadinya. Nah, bahan kalau kita sudah bisa mengeluarkan yang bahan udah jadi itu hasilnya lebih bagus lah, bukan memuaskan tapi lebih bagus. Di sini produksi sendiri kan, Pak? Ada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat batik? Untuk membuat batik itu ada 3 varian. Mau cat, apa mau printing, apa mau tulis. Tapi kalau printing itu nengok cuaca. Oh, gitu. Nah, kalau cuacanya kayak gini, dari bikin alat untuk printingnya itu sampai sampai jadi kain itu 2 minggu sampai 3 minggu. Bahkan bisa 10 hari. Kalau cap itu lantaran tembaga itu dipahatkan agak lama. Tembaga itu dipahat agak lama, mungkin itu 3 minggu sampai 1 bulan. Tapi itu produksinya pun harus lebih. Kalau batik tulis kan satu-satu. Jadi kalau tulis kan lamanya kan kita bikin tulisnya itu. Bahkan bisa sampai 1 bulan satu. Tapi kalau sudah seniornya itu paling 1 minggu satu. Bisa. Dan bisa dipesan apa motifnya. Tapi kalau printing itu kan global jadi harganya bisa terjangkau. Bisa kalau pengambilan banyak di atas 100 potong itu satu potong bisa 125.000. Udah kira-kira segitu aja sih, Pak. Ya. Dari kameranya. Itu aja. Terima kasih ya, Pak, Yuk. atas waktunya. Ya, makasih. Udah mau diwawancarain. Mudah-mudahan